Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita, yaitu di bulan yang baru, bulan November, yang Tuhan boleh karuniakan kepada kita. Saudara kasih, biarlah hati kita tak bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Terlebih di malam hari ini, mari kita persiapkan untuk mempersembahkan yang terbaik melalui ibadah kita dengan mengangkat penyembahan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bertahta di atas kerajaan-Mu yang kudus, pada malam hari ini ya Tuhan,
Di bulan yang baru ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu untuk berterima kasih dan bersyukur ya Bapa atas seluruh kebaikan, anugerah dan pertolongan-Mu, atas seluruh pemeliharaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga saat hari ini Bapa. Di malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik melalui ibadah tengah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kemurahan-Mu yang tiada terkira di dalam penghidupan kami. Maka ya Bapa, biarlah kiranya berkenan kuasa-Mu melawat kepada ibadah kami saat ini. Sehingga ya Bapa, dari awal pertengahannya semuanya Bapa berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu, untuk Bapa mempermuliakan Engkau. Sehingga ya Bapa, melalui ibadah yang kami lakukan saat ini, banyaklah kiranya jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Berkenan Tuhan melawat seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan dalam pelayanan kudus-Mu pada malam hari ini. Supaya Bapa bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaan mereka, tapi biarlah semuanya kami boleh tetap merendahkan hati hidup pikiran kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Supaya dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, Bapa, segenap pelayanan ini boleh kami lakukan. Urapan dari surga kiranya turun atas hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik, yang mengatur seluruh Bapa jalannya. Oh Bapa, peribadatan kami ini melalui sound system yang kami gunakan, dan juga ya Tuhan kepada hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, urapan-Mu turun juga atas seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu Bapa, yang telah Kau perkumpulkan melalui ibadah tengah minggu kami ini. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan, lawatan-Mu turun atas mereka. Sehingga ya Tuhan, di mana ibadah ini mereka boleh ikuti, di sana kuasa boleh tercurah, kemenangan-Mu boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, bahkan oleh kehadiran terang-Mu Bapa yang melawat seluruh umat-Mu. Bukan hanya umat-Mu yang dimenangkan, tapi tetangga-tetangga yang mendengarkan peribadatan itu, bahkan orang-orang yang lalu lalang Bapa dari sekitar rumah ibadah kami, bahkan seluruh daerah di mana kami melakukan ibadah dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau bertahta atas seluruh pelayanan kami, atas seluruh ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Biarlah kami serahkan Tuhan, ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai selesainya, Tuhan berkenan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara kekasih, jika kita sudah mempersembahkan seluruh tubuh dan hidup pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka biarlah dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak lagi menoleh ke kanan atau ke kiri, tapi kita tak berseru dan mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita berseru mengatakan, oh Tuhan, pimpinlah hidup kami. Haleluya. Serta-Mu itu adalah
Haleluya. Adakah saudara rindu untuk mencari domba-domba yang sesat untuk dibawa ke dalam kerajaan Tuhan? Biarlah kiranya di dalam seluruh kerinduan hati kita, Roh Kudus yang menolong, sehingga banyak orang boleh kita bawa untuk semakin mengenal kepada keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Saudara kekasih, di dalam seluruh perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia, tidak dapat dipungkiri akan sering menghadapi topan badai. Bahkan dalam segala hal yang tidak mampu kita hadapi, biarlah kita jadikan Tuhan satu-satunya sebagai gunung batu perlindungan kita. Kita angkat pujian di badai topan dunia. Haleluya, kita tidak perlu khawatir lagi karena kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, tempat perlindungan kita yang teguh. Saudara kekasih, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Marilah kita datang ke hadapannya dengan segenap kerendahan hati, memohonkan pertolongan Roh Kudus, supaya firman yang ditaburkan oleh hambanya tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan bekerja melakukan perintah-perintah Allah, dan itu yang akan menjadi kekuatan kita, menjadi pelita bagi seluruh perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga kita tetap terang dan melangkah seturut kehendak Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat penyembahan. Serahkanlah hidupmu hanya kepadanya. Haleluya.
Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berseru pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ya Bapa seluruhnya penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan sempurnakan supaya layak menjadi kemuliaan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Bapa di surga, di dalam seluruh peribadatan kami malam hari ini. Semuanya adalah karena belas kasihan dan kemurahan-Mu semata. Dan jika sebentar Tuhan perkenankan kami boleh menikmati hidangan yang dari surga yang telah Tuhan siapkan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, maka kami bermohon Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, ampuni kami, layakan kami ya Bapa, supaya pengajaran yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dalam pertolongan-Mu Roh Kudus biarlah itu bekerja di hati kami setiap yang mendengarkan dan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh menerima kelegaan. Bahkan Tuhan di dalam seluruh Bapa keberadaan kami, iman kami semakin dipertetapkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, biarlah juga firman-Mu boleh menjadi terang bagi tetangga-tetangga kami yang mendengarkan kami beribadah. Bagi orang-orang dalam segala Bapa kegelisahan dan ketidakpastian keselamatan mereka. Sampailah itu Bapa melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja. Dan hamba-Mu Bapa Pendeta Yosua ya Bapa yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan urapan-Mu, pertolongan-Mu yang akan menolong kepada hamba-Mu. Sehingga seluruh perkataan yang akan disampaikan adalah perkataan yang telah Tuhan sampaikan di dalam penghidupannya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, bagi kita saat malam hari yang indah ini, di bulan yang baru, di bulan awal bulan November ini diberikan kesempatan bagi kita untuk kita sama-sama bersekutu di hadapan hadirat Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Yudas yang pertama ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Tema daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini dalam ibadah tengah minggu kita adalah iman yang dituntun oleh Roh Kudus yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tema malam ini sesuai dengan visi dan misi Gereja Betel Injil Sepenuh, di mana memiliki visi menjadi gereja yang berdasar pada Injil sepenuh untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Dan yang memiliki visi juga membangun jemaat untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi orang dewasa rohani berarti bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara pola pikir atau bertumbuh dengan perkembangan tubuhnya, tetapi secara rohani juga harus kita bertumbuh
dan bagaimana cara kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus selalu ingin belajar seperti dalam surat Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus menjadikan firman Allah itu menjadi minuman rohani bagi kita, menjadi makanan rohani bagi kita, seperti seorang bayi yang membutuhkan air susu yang murni. Karena firman Allah adalah menjadi kebutuhan pokok dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan percaya akan kuasa Roh Kudus-Nya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita tentang mengenai nama Yudas ini, dalam Alkitab ada tertulis beberapa orang dengan sebutan nama Yudas. Di antaranya adalah yang pertama Yudas yang mengkhianati Yesus, dan yang kedua adalah Yudas yang rumahnya di Jalan Lurus di kota Damsyik, di mana tempat Saulus menginap sewaktu Saulus mengalami kebutaan sementara. Dan yang ketiga adalah Yudas disebut Barsabas yang membawa surat ke Antiokhia bersama-sama Paulus, Barnabas, dan Silas. Tetapi pada saat malam hari ini kita akan membahas yaitu kitab Yudas yang disebut dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Iman berhubungan erat dengan kepercayaan, di mana kehidupan ini seutuhnya harus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Allah memberi iman yang menyelamatkan kita. Iman kita itu harus terus-menerus mengalami pertumbuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, situasi dunia saat ini sangat gelap. Banyak para ahli memprediksi akan terjadi krisis berbagai hal. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita ingat tema Natal Gereja Betel Injil Sepenuh tahun 2021 dikatakan menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Dalam persoalan-persoalan badai yang sedang bergelora saat ini, dengan apakah kita menghadapinya? Yaitu dengan iman yang tangguh. Firman Tuhan malam ini menegaskan kepada kita semua agar kita membangun iman berdasarkan firman Allah, agar kita semakin teguh dalam untuk memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dengan iman kita harus mempersenjatai dan memperkuat hidup kita dengan firman kuasa Allah sebagai bangunan yang kokoh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembacaan kita firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Yudas 1 ayat 20 dikatakan,
Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri adalah suatu perintah yang harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Harus dengan kemauan atau suatu tekad bulat. Harus kita mau membangun iman kita. Tentu harus dituntun oleh Roh Allah. Menjelang akhir zaman ini muncul berbagai tantangan hidup yang akan mempertaruhkan iman dan kepercayaan kita terhadap munculnya guru-guru palsu dan pengajaran palsu yang berusaha merusak dan menyesatkan iman. Terlebih saat sekarang ini, seperti apa yang diserukan oleh Badan Penghubung Gereja Betel Injil Sepenuh, di mana ada satu pengajaran yang mengatasnamakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini bertentangan dengan doktrin atau pengajaran dari Gereja Betel Injil Sepenuh, di mana kita tahu saudara-saudaraku yang terkasih, ada 12 butir dari pengakuan iman GBS ini. Sehingga Ketua Badan Penghubung Gereja Betel Injil Sepenuh membuat suatu tanggapan tentang ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa karena bertentangan dengan firman Allah. Dalam Injil Matius 24 ayat 4 sampai 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang. Inilah yang terjadi saudara-saudaraku yang terkasih, di mana Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini mengatakan menolak ajaran tentang Alkitab itu adalah firman Allah. Dan yang kedua, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak tentang ajaran Tritunggal. Dan yang ketiga, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak kesempurnaan pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan yang keempat, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan kedatangan Kristus kedua kali telah terjadi. Tentulah ini saudara-saudaraku menyimpang dari ajaran atau doktrin atau pengajaran dari gereja kita. Jangan ada diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu yang menyesatkan dan menggoyahkan iman percaya kita. Firman Tuhan katakan waspadalah. Kita harus berjaga-jaga. Untuk itu saudara-saudaraku, Judas sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus mengingatkan kita harus membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ibarat seorang yang membangun rumahnya bukan hanya membuat pondasinya kuat, namun dia akan berusaha untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya dari awal sampai selesai. Demikian juga kita pun tidak hanya tinggal dalam keadaan tetap, sama seperti ketika saat kita mulai bertobat, tetapi kita harus selalu bertumbuh, berakar sampai menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran dan buah kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu
adalah perintah Tuhan karena merupakan langkah iman untuk kita. Bagaimana kita menghasilkan buah? Yang pertama adalah kita harus fokus seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri apa yang ada di depan, berlari-lari kepada satu tujuan. Kita harus fokus, saudara-saudaraku, tinggalkan yang di belakang. Kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan dan berlari-lari kepada satu tujuan. Dan yang kedua adalah kita harus selaras. Artinya selaras adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tentu dalam setiap kehidupan kita sebagai kita orang percaya, kita harus berbuah banyak. Yang ketiga adalah kita harus setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan panggilan Allah, agar kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, tetapi kita harus setia sebagai kita orang yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Kristus yang adalah kepala. Kita harus bertumbuh dalam segala hal karena Kristus yang adalah kepala. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Kita harus cinta dan setia kepada firman Allah. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa, berarti kita harus menerus berubah, di mana kita makin hari makin memiliki karakter Kristus. Hidup ini ada bagian dari Tuhan, ada bagian daripada manusia. Bagian Tuhan adalah sudah memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib, dan bagian kita adalah melakukan kehendaknya sebagai kita ahli waris. Sehingga Yesus dengan perkataannya di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan Bapaknya yang diberikan untuk dilakukan sudah dilakukan dengan selesai. Keselamatan yang kekal akan kita terima. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita saat malam hari ini, dosa kita telah dibayar. Kita harus ingat senantiasa bagaimana pengorbanan Yesus yang sempurna. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mengikut Tuhan, kita harus setia, jangan main-main. Sekarang ada pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya membangun diri sendiri? Jawabnya dengan iman. Karena iman adalah modal kita untuk menuju ke arah yang belum pasti, yang belum kelihatan, yang belum kita mengerti, dengan harapan sesuatu yang belum kelihatan. Bagaimana saya memiliki iman? Jawabnya adalah dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan
firman Kristus. Kita ingat kisah seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia berusaha menjamah jubah Yesus karena sudah mendengar berita-berita tentang siapa itu Yesus. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Inilah yang menjadi panutan bagi kita saat malam hari ini. Bagaimana wanita Samaria ini mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi dengan percaya kepada Yesus, dia mengalami kesembuhan karena dia membangun diri sendiri di atas iman yang paling suci. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Yudas yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berdoa dengan bahasa roh, tetapi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus mempunyai keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah jawaban daripada setiap doa-doa kita. Karena dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus mampu mengatakan bahwa kita harus selalu bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Seperti dalam surat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur adalah suatu yang dikehendaki oleh Allah. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus sadar bahwa kita tidak tahu berdoa, tetapi Allah yang menuntun kita dan mengarahkan kita, sehingga Ia berfirman kepada kita dalam kitab Roma 8 ayat 26, di mana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadangkala saudara-saudaraku yang terkasih dalam hidup kita, banyak pergumulan hidup, banyak pokok-pokok doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin secara pemikiran kita tidak mampu mengucapkannya, tetapi karena ada Roh Kudus dalam setiap keluhan-keluhan kita, sehingga doa kita itu dapat terucapkan. Karena itu firman Allah berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam Yudas yang pertama ayat 21 dikatakan,
peliharalah dirimu dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, rebutlah hidup yang kekal. Bagaimana kita merebut hidup yang kekal? Merebut hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sangat bersuka cita apabila anak-anaknya, umatnya menghasilkan buah yang kehidupannya terpancar terang kasih Tuhan. Untuk itu, marilah setia senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat terakhir bagi kita, kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kita adalah orang-orang yang mengalami kelemahan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kita akan diberikan kepada kita firman kasih karunia yang berkuasa membangun bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Seperti bagaimana seorang membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat, tentulah imannya kuat. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Badai gelombang apa yang menerpa saat ini, situasi ekonomi yang sangat sulit. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari kita cinta dan setia, dan mari kita senantiasa datang kepada batu yang hidup untuk menerima kasih karunia, karena Dialah yang memberikan kita anugerah yang terbesar. Bagaimana kerinduan kita, saudara-saudaraku? Marilah kita merindukan Tuhan senantiasa seperti tanah kering yang merindukan air. Begitulah jiwa kita haus akan Tuhan. Pasti kita akan mengalami lawatan Tuhan asal kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian bagaikan tanah kering.
bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami saat malam hari ini beribadah. Oleh kuasa darah Yesus, semua kami telah mendapat kemenangan. Semua kami telah diberikan kuasa yang daripada Tuhan, agar kami jangan disesatkan oleh dari segala pengajaran-pengajaran palsu. Itulah firman yang kami dengarkan saat malam hari ini, agar kami dengan iman yang tangguh menghalau segala gelombang-gelombang pencobaan yang kami alami. Tetapi kami senantiasa berdoa dalam Roh Kudus sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami Yesus dalam setiap apa yang kami dengarkan pada saat malam hari ini. Hamba-Mu mempunyai kelemahan dan kurang sempurna dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus yang menyampaikan firman Tuhan itu bagi setiap orang yang mendengar, sehingga mereka dapat dipuaskan. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Bapa Kudus, saat malam hari ini kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami, karena Tuhan mendengarkan setiap doa seruan kami. Kami berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan
di sepanjang bulan November ini melalui ibadah tengah minggu, ibadah tengah minggu anak, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu remaja dan anak, ibadah kaum pria, dan begitu juga setiap ibadah fajar yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dan mesbah keluarga. Tolong kami ya Tuhan, agar kami lakukan dengan penuh kesetiaan. Hamba-hambamu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan untuk melayani pekerjaan kudus-Mu di sepanjang bulan November ini, berkenanlah Tuhan memberikan perlengkapan senjata terang bagi mereka, agar setiap pelayanan daripada setiap hamba-hambamu berkenan di hadapan Tuhan. Baik mereka sebagai penerima tamu yang melayani slide dan sound system, yang bermain musik, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang menjalankan kantong persembahan, dan yang berdoa, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa perlengkapan Allah terjadi bagi setiap kehidupan mereka, dan kami percaya jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa buat kesehatan daripada Ibu Gembala kami, biarlah sampai masa tuanya tetap Yesus menggendong. Pulihkan kesehatan daripada Ibu Gembala kami. Begitu juga dengan Pendeta Susi dan Pendeta Silo dan seluruh hamba-hamba Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, agar kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada seluruh hamba-hambamu. Sidang jemaatmu kami serahkan kepada Tuhan, yang ada daerah Halim, Johar Baru, Tanah Tinggi, dan Bekasi. Pelihara mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu, yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti ibadah tengah minggu ini di luar sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa. Lawat mereka ya Tuhan, pimpin hidup mereka, agar mereka juga dengan setia mengikuti ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Bapa, rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi gereja kami. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Memberkati juga para tetangga gereja kami, kiri, kanan, depan, belakang gereja kami. Biarlah mereka mendengar kabar sukacita keselamatan saat kami beribadah kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka. Memberkati presiden kami, wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh pemerintahan daerah, dari gubernur sampai ke pedesaan, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Jauhkan dari mereka perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Para penegak hukum kami, Tuhan memberkati TNI, Polri, dan jaksa dan hakim. Biarlah mereka menjalankan kebenaran yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.